Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Kembali kita update perihal kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016 yang lalu. Nah, kali ini kita akan update perihal sidang dari gugatan peninjauan kembali yang dilakukan oleh salah satu mantan terpidana kasus ini, yakni Saka Tatal. Sidang ini dilakukan pada tanggal 24 Juli 2024 kemarin, di mana kuasa hukum dari Saka Tatal ini menghadirkan sejumlah bukti-bukti baru atau novum yang nantinya akan dijadikan sebagai bukti penguat bahwa kliennya ini memang benar-benar tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu. Di dalam persidangan tersebut, tim kuasa hukum menghadirkan sejumlah bukti yang memperkuat dalih mereka bahwa Vina dan Eki ini merupakan korban kecelakaan tunggal, bukan merupakan korban pembunuhan. Bukti-bukti tersebut diantaranya adalah: yang pertama adalah serpihan atau potongan daging manusia yang ditemukan di TKP kejadian pada saat terjadinya atau ditemukannya mayat Vina dan Eki pada tahun 2016 yang lalu. Menurut kuasa hukum dari Saka Tatal, hal ini mengindikasikan bahwa kemungkinan itu adalah daging dari korban, di mana kemungkinan pada saat terjatuh ini kemudian daging tersebut ini terlepas dan jadi temuan pada saat terjadinya kecelakaan tersebut. Bukti yang lain adalah perihal ditariknya keterangan dari Liga Akbar dan juga saksi Dede dalam kasus tersebut, di mana kedua saksi ini menarik kesaksiannya pada saat di BAP pada tahun 2016 yang lalu. Sebagaimana kita ketahui, kedua saksi tersebut yakni Liga Akbar dan juga Dede ini keduanya sama-sama menarik kesaksian mereka pada tahun 2016 yang lalu. Mereka mengatakan bahwa mereka sebenarnya tidak tahu menahu perihal kasus ini. Mereka hanya diminta untuk bersaksi, dan pihak yang meminta mereka bersaksi adalah tidak lain merupakan ayah dari korban yakni Eki, yaitu Bapak Ibtu Rudiana. Dan bukti yang ketiga adalah hasil dari sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, di mana hakim memutuskan untuk memberikan kebebasan terhadap Peggy Setiawan atau membebaskan Peggy Setiawan dari segala tuntutan. Nah, ini menjadi salah satu bukti penguat tim kuasa hukum Saka Tatal yang sedang mengajukan proses sidang peninjauan kembali. Sebelumnya sempat ramai perihal menghilangnya ayah dari korban Eki, yakni Bapak Ibtu Rudiana, yang dianggap oleh publik ini seolah-olah menghindari media, seolah-olah ada yang ditutup-tutupi dari Bapak Ibtu Rudiana. Namun kemarin secara eksklusif tim TV One ini berhasil mewawancarai Bapak Ibtu Rudiana setelah selesai nyekar di makam Eki yang juga merupakan korban dari kasus ini. Bapak Rudiana menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak menghilang ataupun menghindari media. Dirinya selama ini tetap berdinas sebagai Kapolsek di salah satu polsek di Cirebon, yaitu di daerah Kapetakan. Dirinya mengatakan bahwa selama ini menjalani aktivitasnya seperti biasa, yaitu melayani dan mengayomi masyarakat sebagai seorang Kapolsek. Tidak ada yang ditutup-tutupi dari kasus yang terjadi yang menimpa anaknya ini, dan semuanya telah diserahkan kepada pihak Propam. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebelumnya pihak Propam ini telah meminta keterangan dari Bapak Ibtu Rudiana perihal kasus yang menimpa anaknya ini. Dan memang tidak ada
kode etik yang dilanggar oleh Bapak Ibtu Rudiana yang sebelumnya sebagai pelapor dalam kasus ini. Selama ini Bapak Ibtu Rudiana menyatakan bahwa menghindari media karena memang ada kode-kode etik dari profesinya yang tidak ingin ia langgar, sehingga dia terkesan menghindari media, padahal itu merupakan bagian dari tugas atau kode etik dari seorang anggota kepolisian aktif seperti yang dilakukan oleh Bapak Ibtu Rudiana ini. Nah, kembali kepada sidang peninjauan kembali Sakatatal. Sidang peninjauan kembali Sakatatal ini adalah sidang pertama atau Sakatatal ini merupakan terpidana pertama yang mengajukan sidang peninjauan kembali dan kasusnya sedang disidangkan kembali pada tanggal 24 Juli kemarin, di mana pada terdakwa yang lainnya nantinya akan menyusul. Dan terakhir adalah salah satu terdakwa, yaitu Rivaldi, yang menyatakan bahwa dirinya juga akan mengajukan sidang peninjauan kembali atas putusan yang diterimanya, di mana sebagaimana kita ketahui bahwa Rivaldi merupakan salah satu terdakwa dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu. Nah, Rivaldi ini adalah terdakwa terakhir yang akan mengajukan PK, di mana sebelumnya 6 terdakwa yang lain ini melalui tim kuasa hukumnya juga akan mengajukan peninjauan kembali atas kasus yang mereka alami pada tahun 2016 yang lalu. Keluarga dari terdakwa Rivaldi ini menyatakan bahwa mereka sangat yakin bahwa anaknya ini tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Bahkan mereka pun menyatakan bahwa kemungkinan bahwa kasus ini adalah memang merupakan kecelakaan tunggal, di mana ini dibuktikan dengan ditariknya kesaksian-kesaksian para saksi yang dianggap sebagai saksi kunci dalam kasus ini. Dua saksi itu sebagaimana kita sebutkan sebelumnya, yaitu Dede dan juga Liga Akbar, menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui sebenarnya kejadian tersebut. Namun mereka diminta oleh Bapak Ibtu Rudiana untuk bersaksi di kasus yang sebenarnya tidak mereka ketahui kejadiannya. Pengakuan dari para saksi tersebut menjadi sesuatu yang sangat mengejutkan. Namun bagi para terdakwa kasus Vina, ini merupakan suatu titik terang terungkapnya kejadian sebenarnya perihal kasus yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu. Atas kejadian-kejadian inilah para terdakwa ini akhirnya memberanikan diri untuk mengajukan peninjauan kembali atas vonis yang mereka dapatkan. Selain itu juga hasil dari sidang pra-peradilan Peggy Setiawan juga menjadi salah satu pertimbangan buat mereka para terdakwa ini mengajukan peninjauan kembali. Nah, di sisi lain pada saat sidang pengajuan peninjauan kembali Sakatatal ini, tim kuasa hukum Sakatatal ini meminta dihadirkannya Bapak Ibtu Rudiana. Ini nantinya akan mengkonfirmasi perihal penangkapan para terdakwa ini, yang dimana mereka menganggap bahwa pada saat penangkapan ini terjadi intimidasi dan bahkan juga terjadi kekerasan secara fisik yang mereka alami. Namun melalui kuasa hukumnya, Bapak Ibtu Rudiana ini menolak hadir dalam sidang peninjauan kembali Sakatatal. Melalui pihak kuasa hukumnya, mereka menyatakan bahwa Bapak Ibtu Rudiana tidak akan hadir dalam sidang tersebut karena mereka menganggap novum yang diserahkan oleh pihak Sakatatal ini kurang kuat. Bapak Ibtu Rudiana akan hadir apabila novum yang diajukan oleh para
Kuasa hukum dari Saka Tatal ini benar-benar kuat. Dalam wawancara yang diadakan oleh Kompas TV, Bapak mantan Kabar Eskrim yaitu Bapak Susno Duaji menyarankan bahwa sebaiknya Bapak Ibtu Rudiana ini menghadiri sidang tersebut. Hal ini guna mengkonfirmasi perihal tuduhan-tuduhan yang diajukan kepadanya. Tuduhan terkait penangkapan tahun 2016 yang lalu, di mana disertai dengan intimidasi dan juga kekerasan fisik, serta tuduhan-tuduhan yang lain yang mengarah kepada Bapak Ibtu Rudiana. Nah, pada forum sidang nanti merupakan forum yang tepat untuk Bapak Ibtu Rudiana mengkonfirmasi seluruh tuduhan tersebut, apakah benar ataukah tidak benar. Nah, kita nantikan kelanjutan dari kasus pembunuhan Vina dan Eki. Demikian video dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.